Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan saya Aini Sakila, mahasiswa program studi pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kegiatan wawancara ini merupakan tugas riset yang diberikan Ibu Maulida MPSI sebagai tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tugas ini bertujuan memperoleh informasi dari narasumber saya, yaitu ada Saudara Muhammad Zaki, salah satu mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika. Lalu ada Saudari Aura Bakisa Fitri, salah satu mahasiswa program studi Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengenai kesadaran mahasiswa terhadap bakat dan multiple intelligence-nya. Dan semoga hasil riset saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah mahasiswa sadar akan bakat yang dimilikinya? Lalu yang kedua ada, apakah mahasiswa sadar akan kecerdasan atau multiple intelligence yang dimilikinya? Lalu yang ketiga ada, bagaimana cara mahasiswa mengembangkan bakat yang dimilikinya? Dan yang terakhir ada, apakah lingkungan mahasiswa menunjang bakat yang dimilikinya? Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video wawancara oleh kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Sakila, mahasiswa pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedatangan saya di sini ingin mewawancarai saudara perihal kesadaran saudara terhadap bakat dan multiple intelligence yang saudara miliki. Apakah saudara bersedia? Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki, program studi ilmu komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk menjadikan saya sebagai narasumber, saya bersedia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki kegiatan yang Anda sukai? Tentu saja saya memiliki kegiatan yang saya sukai. Kegiatan tersebut bisa menggambar, melukis, dan juga membuat sebuah konten. Apakah kegiatan tersebut termasuk bakat atau minat yang Anda miliki? Saya pikir ada di antara keduanya, antara minat dan bakat. Karena menurut saya keduanya tersebut memiliki porsinya masing-masing. Kalau seperti itu, saya ingin meluruskan apa itu bakat dan minat. Bakat itu kan kemampuan orang yang sudah dari lahiriah yang mereka miliki gitu, dan orang lain juga dapat mengetahui gitu, dapat peka terhadap bakat seorang. Nah, sedangkan kalau minat itu kegiatan yang seorang itu tuh hanya menyukai, tetapi apabila kegiatan itu diasah akan jadi suatu kemampuan gitu. Jadi menurut Anda, apakah kedua kegiatan yang tadi Anda sebutkan itu termasuk bakat atau minat bagi Anda? Yang pertama itu ada menggambar dan melukis. Menurut saya menggambar dan melukis itu masuk ke dalam kategori bakat, karena suatu keahlian yang saya miliki sejak bawaan dari lahir, dan kebanyakan orang di sekitar mengakui bahwa itu merupakan bakat yang saya miliki. Sedangkan untuk membuat sebuah konten itu masuk ke dalam kategori minat, karena saya tertarik nih akan adanya sosial media atau momen-momen yang saya pernah temui, dan kadang karena ketertarikan saya terhadap membuat suatu konten, jadi menurut saya itu dalam suatu minat. Baik, kalau begitu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui tentang multiple intelligence? Multiple intelligence? Belum untuk saat ini. Kalau seperti itu, saya izin menjelaskan terlebih dahulu mengenai multiple intelligence tersebut ya. Jadi multiple intelligence itu merupakan kecerdasan majemuk yang diperkenalkan oleh Gardner. Kecerdasan majemuk ini tuh yang dimiliki oleh manusia, terdapat ada 8 kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan visual. Jadi kemampuan seseorang itu tuh dilihat dari visualnya gitu. Jadi mereka itu
kemampuan itu dapat menangkap warna dengan cepat, tata ruang dengan bagus, terus ada kecerdasan linguistik atau verbal. Kemampuan seorang itu tuh dilihat dari verbalnya, dari tata cara bahasanya. Terus ada kecerdasan logis atau matematika. Jadi kemampuan seorang itu tuh dilihat dari nalarnya atau logisnya. Lalu ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kemampuan seseorang itu tuh dilihat dari apakah dia dapat menyinkronkan otak dengan gerakan dengan cepat. Terus ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan di mana seseorang itu mampu berkomunikasi dengan orang lain, mereka peka terhadap perasaan orang lain, emosi orang lain. Terus ada kecerdasan intrapersonal, di mana seseorang itu tuh mampu peka terhadap diri mereka sendiri, emosi mereka. Lalu ada memotivasi di diri mereka sendiri. Terus ada kecerdasan naturalis, di mana kemampuan seorang itu tuh untuk berbaur dengan alam, kayak mereka tuh peka terhadap lingkungan sekitarnya dan sebagaimananya. Setelah Anda mengetahui pengertian multiple intelligence, jadi menurut Anda termasuk seorang yang memiliki kecerdasan seperti apa? Dari kedelapan yang sudah dijelaskan, melihat dari diri saya sendiri, saya mungkin mengarah ke kinestetik ya, atau jasmani, karena saya dapat membuat sebuah karya yang dapat menyinkronkan antara otak tangan saya dan menghasilkan sebuah karya dari kinerja tersebut. Dan yang kedua mungkin intra ya, yang dapat terampil dalam berkomunikasi dan juga mampu terampil dalam komunikasi secara nonverbal dan mampu berkomunikasi secara verbal. Oh, seperti itu. Apakah lingkungan rumah dan sekolah menunjang bakat yang Anda miliki? Saya nilai ya, kalau misalkan di rumah dapat menunjang segala kemampuan yang saya miliki, karena orang tua saya yang di rumah juga mendukung segala sesuatu apa yang saya miliki dalam suatu kemampuan tersebut. Dan untuk lingkungan, menurut saya belum cukup untuk dapat belum cukup untuk dapat menunjang segala kemampuan saya. Baik, terima kasih atas waktu luang yang telah saudara berikan. Saya di sini izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anies Lila, mahasiswi program studi pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedatangan saya di sini ingin mewawancarai saudara perihal kesadaran saudara terhadap bakat dan multiple intelligence yang saudara miliki. Apakah saudara berkehendak? Ya, saya berkehendak untuk diwawancarai. Iya. Sebelumnya, saudara diperbolehkan untuk memperkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Perkenalan dulu. Iya. Oke, baik. Lihat ke kamera. Iya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Balkisa Fitri, mahasiswi UIN Jakarta semester 9, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Salam kenal. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki kegiatan yang Anda sukai? Untuk saat ini ya, saya memiliki beberapa kegiatan yang sedang saya jalani, dan kebetulan kegiatan tersebut saya sukai juga sih. Kegiatan tersebut itu contohnya seperti apa ya? Kegiatan tersebut ada beberapa kegiatannya, selain karena saya semester akhir, selain kegiatan skripsi, ada contohnya hadroh di luar kampus, jadi kegiatan masyarakat, majelis. Kemudian saya juga ikut silat, kegiatan silat bela diri UMKM dari Forsa, perisai diri. Kalau kakaknya tahu, itu saya ikut perisai diri dari UKM Forsa. Kemudian terakhir saya juga ikut kegiatan fotografi, ada komunitas juga fotografi dan desain. Lalu apakah kegiatan tersebut tuh termasuk bakat atau minat bagi Anda? Bakat atau minat ya? Menurut saya kegiatan yang saya lakukan itu ada yang
masuk ke kategori minat dan ada juga yang masuk ke kategori bakat. Menurut saya. Contoh bakat dan minatnya itu tuh di kegiatan apa gitu? Contoh kegiatan bakat Dan minat yang tadi Anda sebutkan. Oh gitu. Kalau minat terlebih dahulu ya. Kalau minat tuh menurut saya pribadi ya, contohnya tuh seperti hadroh. Karena kan kalau hadroh itu sebenarnya semua orang bisa melakukan ya dengan belajar, karena awalnya juga saya gak ada basic sama sekali hadroh, kemudian saya latihan, jadi ya alhamdulillah sekarang jadi bisa hadroh. Contohnya minat yaitu seperti hadroh. Kemudian fotografi sebenarnya bisa minat juga, bisa diasah dengan mengupgrade skill atau ikut pelatihan fotografi dan desain. Lalu contoh bakat itu, kalau kita ngomongin bakat itu kan lahirnya, maksudnya datangnya dari kita dari kecil ya. Bakat-bakat dari masih kecil kita udah bisa apa aja kayak gitu, maksudnya apa yang dicontoh dari masih kecil itu mungkin dari olahraga atau ya seperti itu. Olahraga kita bisa dari kecil lebih senang melakukan apa. Kalau saya dulu sedikit bercerita, saya dulu dari masih kecil benar-benar sangat suka sekali mewarnai, lalu pernah juara juga lomba mewarnai masih kecil. Sampai sekarang itu tuh masih berkelanjutan, dan dengan kesukaan saya dari masih kecil itu jadilah saya menyukai desain sekarang, desain grafis gitu. Oke, terus selanjutnya apakah saudara pernah mendengar kata multiple intelligence? Multiple intelligence, Iya. Saya pernah mendengar. Berarti saudara sudah mengetahui kecerdasan yang saudara miliki. Kalau boleh tahu kecerdasan seperti apa yang saudara miliki? Sepertinya sedikit saya sedikit mengetahui ya tentang diri saya. Multiple intelligence-nya. Iya. Oke, saya mungkin di intelijen visual, lalu intrapersonal. Saya juga cukup mengetahui diri saya, pasti semua orang yang tahu diri sendiri, self love kayak gitu. Interpersonal juga, saya juga karena saya hobi olahraga masuk juga ya ke jasmani apa itu? Kinestetik, ke jasmani kinestetik. Lalu terakhir ada apa ya? Naturalistik, untuk alam kayak gitu ya. Ya sebenarnya saya masuk ke situ karena saya cukup peka. Baik, lalu apakah lingkungan rumah dan sekolah menunjang bakat yang Anda miliki? Kalau untuk menunjang atau tidaknya, ya untuk lingkungan rumah dari bakat atau minat yang saya lakukan sedikit menunjang. Kalau dalam rumah mungkin dari alat-alat tunjangan orang tua. Lalu untuk mengeksplor dan lain-lainnya, meskipun di rumah saya juga beberapa mengeksplor, tapi lebih banyaknya saya mengeksplor di luar rumah, seperti di kegiatan kampus atau di komunitas. Jadi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah sangat menunjang minat dan bakat saya. Sama-sama menunjang keduanya ya. Oke, kalau seperti itu terima kasih atas waktu luang yang telah saudara berikan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mewawancarai kedua narasumber saya menemukan beberapa teori pendukung di dalamnya. Yang pertama itu ada teori intelligence equation oleh Howard Gardner. Jadi di sini tuh Gardner berpendapat bahwa kecerdasan seseorang itu tuh tidak dapat diukur oleh IQ-nya saja, melainkan dari banyak aspek. Lalu Gardner juga memperkenalkan 8 konsep kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Seperti pertama itu ada kecerdasan spasial atau visual, lalu ada kecerdasan linguistik atau verbal, lalu ada kecerdasan logis, lalu ada kecerdasan kinestetik, lalu ada kecerdasan musik, lalu ada kecerdasan interpersonal, lalu ada kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir itu ada kecerdasan naturalistik. Lalu teori ini tuh berhubungan dengan kedua narasumber saya, dikarenakan mereka semua itu tuh memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kecerdasan yang mereka punya itu tuh
tidak hanya diukur dari IQ-nya saja, melainkan ada juga dari aspek EQ, lalu dari ada aspek SQ-nya juga gitu. Lalu ada teori konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget itu, seseorang itu tuh dapat belajar secara mandiri dengan melihat lingkungan sosialnya saja. Sedangkan kalau menurut Vygotsky, seseorang itu dapat belajar karena adanya tunjangan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi dilihat dari kedua narasumber saya itu, dapat diambil contoh. Seperti yang pertama itu ada saudara Muhammad Zaki, dia itu memiliki kegiatan menggambar, dan kegiatan menggambar ini tuh dilakukan secara otodidak gitu. Tidak adanya paksaan secara lain, dia itu benar-benar pure diri dia sendiri. Lalu ada saudari Aura Balkisa Fitri, dia itu mempunyai kegiatan olahraga atau bela diri karena merupakan minat gitu, dan kegiatan ini tuh adanya tunjangan dari lingkungan sosialnya agar kegiatan tersebut tuh dapat berkembang dan apabila diasah menjadi sebuah keterampilan baru bagi saudari Aura Balkisa Fitri. Lalu ada teori humanisme oleh Roger. Jadi Roger itu lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusianya gitu. Jadi seorang itu tuh harus mengenali diri mereka sendiri untuk belajar gitu, dan proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajarnya. Jadi kesimpulan dari hasil riset ini, menurut saya itu tuh setiap orang itu tuh unik. Setiap orang itu tuh memiliki bakat dan kreativitasnya masing-masing, dan masing-masing individu dapat mengekspresikan bakat dan kreativitasnya juga secara berbeda-beda. Makanya perlu diadakannya wadah bagi anak berbakat yang ingin mengembangkan bakatnya dan ingin mengetahui bakatnya, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan lingkungan harus memberi dukungan secara optimal bagi keberhasilannya, seperti memberikan kebebasan terhadap orang tersebut untuk memilih keterampilan yang mereka ingin kembangkan sesuai dengan bakat dan kecerdasan yang dimilikinya, tetapi tidak lupa untuk tetap diarahkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, amat dekat tuh. Imo Luki. Iya, Mak. PSU cari video soal Jakarta. Tuh, Imo. Imo, katanya cepet-cepet. Perkenalkan, saya Aini Syakil. Yang melibatkan bentuk kok bentuk sih? Lanjut kamu nanya aja, kamu nanya. Gemuk. Tolong. Gak bisa dah. Kayaknya gak bisa deh. Tinggal ngedit kan capek. Tapi untungnya satu orang dapat berapa orang? Gak kerekam ya? Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Studi segila bro. Ah. Oh.